Halo Sobat 100, masih bersama saya Yohanes Gatot Subekti dalam program 100 Institute. Oke Sobat 100, kali ini kita akan membahas materi dari bab elif. Subbab pertama yang akan kita bahas adalah persamaan elif. Oke, sebelum kita masuk ke persamaan elif, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu elif atau pengertian dari elif. Elif adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Ilustrasinya sebagai berikut. Seandainya saya mempunyai dua buah titik, kemudian saya tarik sebuah garis dari kedua titik itu ke salah satu titik, dan saya namakan garis itu D1, D2. Kemudian ke titik yang lain saya namakan D3, D4. Dan ke titik yang lain lagi saya namakan D5, D6. Ini ke titik X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Dari definisi elif ini, bahwa tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Jadi kita jumlahkan D1 tambah D2 itu akan sama dengan D3 tambah D4. Akan sama lagi dengan D5 tambah D6. Inilah pengertian dari definisi elif. Jadi setiap titik-titik yang ada di elif ini, kalau kita tarik garis, misalnya di ujung sini, kita tarik dari sini ke ujung tersebut, ditambah dari ujung tersebut ke salah satu titik ini, berjumlah akan sama dengan yang D1 tambah D2 ini. Jelas ya Sobat 100? Oke, kemudian kita definisikan unsur-unsur yang lain. Yang pertama, kedua titik itu disebut dengan titik api atau titik fokus. Ini titik ini nih. Ini F1, di sini F2 atau fokus pertama dan fokus kedua. Kemudian titik pusat elif O ini adalah titik tengah kedua fokus tersebut. Ini fokus 1, ini fokus 2, maka ini tengah-tengahnya adalah titik pusatnya. Dan jarak dari pusat ke fokus 1 sama dengan jarak dari pusat ke fokus 2, karena dia adalah titik tengah. Jelas Sobat 100 titik pusat ini? Oke, kita lanjutkan ya. P1, P2 disebut sumbu mayor, atau sumbu ini melalui kedua titik fokus. Jadi di sini ada P1, ada P2 atau puncak 1 dan puncak 2. Dia melalui titik fokus, maka ini sumbu mayor ini. Paham Sobat 100 sumbu mayor? Oke, kita lanjutkan. AB disebut sumbu minor. Sumbu ini melalui titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Ini A, ini B, inilah sumbu minornya. Jadi yang panjang mayor, yang pendek minor. Jelas Sobat 100? Oke, kita definisikan yang lain ya. Kemudian jarak pusat ke fokus kita namakan C. Ini pusat ke fokus itu C. Kemudian panjang sumbu mayor itu P1, P2 itu kita namakan 2A. Jadi yang dari pusat ke puncak 1A, pusat ke puncak 2A, jadi panjangnya 2A. Kemudian panjang sumbu minor itu AB itu kita namakan 2B. Jadi dari pusat ke A itu B kecil, dari pusat ke B besar itu B kecil juga. Karena pusat adalah tengah-tengah ya. Paham ya Sobat 100? Oke, kita lanjutkan. C1, C2 merupakan latus rectum atau vocal cord. Ini C1, C2 melalui titik fokus adalah tali busur ya. Tali busur ini tegak lurus dengan sumbu mayor. Ini yang disebut dengan latus
rektum. Jelas Sobat 100? Oke, kita lanjutkan ya Sobat 100. Garis L adalah garis direktris yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Ini adalah garis L. Ini kita sebut dengan dua buah garis direktris. Jelas ya Sobat 100? Oke, kalau sudah jelas dengan pengertiannya, mari kita cari persamaannya. Yang pertama kita cari adalah persamaan elip dengan pusat di 0,0 dan sumbu mayornya adalah sumbu X. Jadi elipnya horizontal. Saya gambar ilustrasinya. Seandainya ada elip dengan pusat di 0,0 dan ini yang mayor ada di sumbu X, horizontal ya. Kemudian komponennya F1, F2 nya fokusnya jarak antara fokus C. Kemudian puncak P1, P2 jarak dari pusat ke puncak A. Kemudian ini sumbu minornya AB dan jarak pusat ke ujung sumbu minor adalah B. Dan ini adalah salah satu titik yang ada di elif. Oke, kita simpulkan. Kalau pusatnya 0,0, fokusnya ini mundur C, maka jelas sekali fokusnya F1 adalah min C,0. Kemudian dari pusat ke fokus F2 ini maju C, maka fokus F2 adalah C,0. Kemudian dari pusat ke puncak 1 itu mundur A, maka P1 nya adalah min A,0. Sedangkan puncak kedua dari pusat itu maju A, maka pusat keduanya adalah A,0 dan titik sembarangnya X, Y. Langkah awal pertama kita mencari titik P1 ini, jarak dari P1 ke kedua fokus. Jadi dari F1 ke P1 ditambah F2 ke P1. Kita cari masing-masing ya. Dari F1 ke P1, nih F1 ke P1. Dari pusat ke P1 itu A, dari pusat ke F1 itu C, maka F1 ke P1 adalah A min C. Jelas Sobat 100? Kemudian kita hitung dari P1 ke fokus 2. Dari pusat ke P1 atau ke puncak 1 itu A, sedangkan dari pusat ke fokus 2 itu C. Sehingga dari F2 ini, dari fokus 2 ke puncak 1 ini adalah A plus C. Jelas Sobat 100? Kemudian F1 P1 dan F2 P1 kita jumlahkan. F1 P1 ditambah F2 P1 sama dengan A min C ditambah A plus C. C nya hilang, sisanya 2A. Karena P1 ada di elif, maka jumlah titik-titik yang ke elif akan berjarak sama 2A. Jadi karena elif adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama, maka jumlah jarak titik sembarang T ini, X, Y ini terhadap kedua fokus juga sama jaraknya dengan kedua fokus tersebut ke puncak P1 yaitu 2A. Sehingga F1T ditambah F2T itu juga sama dengan 2A. Jelas Sobat 100 sampai dapat setiap jaraknya berjumlah 2A? Oke, kita lanjutkan ya.